lah. Rapalan itu udah berapa, hampir 100 kali baca, itu udah mulai Pak, ada suara. Jadi kayak suara orang datang lari gitu, kayak sepatu tentara aja, tapi bukan sepatu tentara, tapi kayak datang gerombol gitu. Jadi pas ngerapal malam kelima itu, suara gemuruh itu awal, tapi ada prajurit kayak bukan prajurit lah, pokoknya kayak ada segerombolan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gelap Malam Story dan masih bersama gua Bang Dul. Nah, pada segmen horor kali ini lagi kita telah kedatangan salah satu narasumber. Kebetulan narasumber yang datang pada malam hari ini adalah salah satu konten kreator tentang kisah misteri. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Kang Daniel. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ini kalau boleh tahu nih Kang, nama channel YouTube-nya apa tuh Kang? Jadi saya punya channel 2. Yang satu Abah Jinggo Official, itu kontennya misteri. Kalau yang satunya lagi Daniel Vlog, itu tentang kuliner. Oh, jadi ada 2 channel. Ya, ada 2 channel. Satu tentang kisah misteri, satu lagi tentang vlog kuliner. Ya. Itu maksudnya kalau yang misteri itu penelusuran atau gimana Kak? Iya, penelusuran ke tempat-tempat Angker lah ya. ya, hutan lah, kebun lah, makam lah. Pokoknya yang Berbau mistis mistis lah gitu. Nih buat teman-teman semua nih yang kepo dengan channel Kang Daniel, langsung aja mampir ke taruh di sini nih ya, nama channel YouTube-nya. Ini nih Kang, kisah yang mau dibawakan pada malam hari ini tentang kejadian apa tuh Kang? Jadi ini kisah yang saya alamin ketika saya masih muda di tahun 1996 tentang nikah dengan jin. Nikah dengan jin? Iya. Itu Kang Daniel sendiri? Saya sendiri. Saya sendiri. Oke Kang, skip dulu Kang ya, nanti kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel gua. Gua ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, buat teman-teman juga nih yang belum subscribe, langsung aja nih subscribe, like, komen, dan share. Yang paling terpenting, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke ceritanya. Tetap di Gelap Malam Story. Jadi nih saya mulai nih ya. Siap Kang? Iya. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih buat para sepuh, para senior, para guru. Cerita ini tidak bermaksud untuk sombong, tapi saya berbagi cerita pengalaman. Jadi tidak ada niat apapun di Ampura. Jadi ini berawal di tahun 1996 Bang. Jadi itu udah keluar sekolah, keluar pesantren, dan kebetulan udah kuliah. Kebetulan itu masih semester 2 lah. Nah, dari awal saya keluar pesantren itu memang sudah tertarik dengan hal-hal mistis. Rasa pengen tahu lah. Iya, jadi orang bisa kebal lah, orang bisa melet lah, pokoknya yang hal-hal seperti mistis itu saya ketertarikannya tinggi gitu. Nah, kebetulan di tahun 96 itu saya ketemu sama Mas Agus. Ya, beliau tuh tidak terlalu jauh lah umurnya sama saya, cuma terpaut 12 tahun. Nah, itu di bulan Maret Bang. Di bulan Maret saya berkenalan sama beliau itu. Saya ngeliat
ya walaupun masih muda tapi punya kemampuan, dan beliau juga dari tanah Jawa, turunan lah gitu. Nah dari situ saya belajar, ya kalau orang bilang ada yang kebal lah, yang pelet lah. Rasa Gitu. penasarannya muncul Iya lah ya. muncul itu. Nah saya tertarik itu sama ada satu amalan, bagaimana cara memilih kodam. Nah itu saya tertarik banget, saya bilang sama Mas Agus, Mas boleh Mas ajarin, saya minta dong ijazah. Ya saya pengen banget nih nyoba, saya bilang begitu kan. Nah kata Mas Agus, coba dipikirin dulu lah, siap nggak, terus resikonya apa, semua lahir batin lah harus siap gitu. Nah akhirnya saya bilang oke siap Mas. Udah tuh dikasih lah tuh penjelasan kan, ritualnya itu harus puasa mutih 7 hari, puasa mutih 7 hari 7 malam, dan malam terakhir nggak boleh tidur Bang. Oh gitu. Iya nggak boleh tidur. Akhirnya saya mikir lagi lah, karena keinginan tuh kuat, akhirnya oke siap, saya bilang gitu kan. Akhirnya dikasih lah tuh rapal mantranya, juga dikasih begini-begini, ijazah langsung udah. Terus syaratnya juga kalau mau muasain itu harus di hari weton kan, hari kelahiran. Nah kebetulan bulan Juni itu saya libur semester. Nah saya bilang wah ini kayaknya harus dicoba nih, ada waktu nih, saya bilang begitu. Akhirnya udah tuh saya izin lagi ke Mas Agus, ini mau puasa di hari ini. Oh iya siap. Udah tuh pas hari weton saya mulai puasa. Ya sebelumnya udah persiapan mandi lah segala macam, pokoknya mandi besar lah, udah bersih gitu kan. Nah pas hari pertama, karena puasa mutih kan makannya cuma nasi sama air putih Bang. Nggak ada campur yang lain. Nggak boleh yang lain, jadi cuman itu aja udah. Hari pertama sih enjoy aja Bang, karena protein dari hari-hari kemarin itu masih ada. Masih oke lah nih masih ya. oke. Tenaga ya. Iya masih ada itu, saya bilang wah nggak ada ini apa sih masalah gitu, saya nggak jalanin, wah enak aja. Hari pertama selesai puasa, malamnya hari pertama ngerapal mantra itu. Tapi di hari pertama itu belum ada apa-apa, Masih biasa aja nih. nggak ada reaksi apapun, nggak ada Bang. Pokoknya ngerapal sunyi senyap aja ya, karena di atas jam 12 kan. Nah, akhirnya masuk ke hari kedua. Hari kedua badan tuh sudah mulai sedikit lemas tuh, karena nggak ada protein, yang masuk karbohidrat semua. Sisa kemarin-kemarin udah habis ya. Udah habis tuh. Akhirnya mulai lemas ya, cuman karena itulah semangat lah, niat udah full kan. Udah kayaknya hari kedua selesai, malam kedua ngerapal lagi. Malam itu nggak ada kejadian apa-apa juga, Masih biasa aja, sunyi senyap aja, nggak ada suara apa, nggak ada, sunyi aja tuh. Sampai selesai membaca rapal sekian kali ya sunyi, tapi timbul di hati, ini bagaimana kok nggak ada reaksi sama sekali kan. Nah, kayaknya cuman tekad aja lah pokoknya. Tapi ada keraguan nggak pas kejadian malam kedua itu? Kalau keraguan sih nggak ada, cuman kok nggak ada tanda-tanda, itu yang saya tanya di dalam hati. Kok nggak ada. Dah, akhirnya masuklah hari ketiga. Di hari ketiga nih badan sudah mulai lemes banget, udah lemes Bang, pokoknya 100%, hampir 100% lah badan udah lemes. Tuh, kalau dikasih ayam mungkin seger gitu Bang. Iya. Cuman karena dikasih Ayam bakar ya? Iya, waduh enak, kenyang, habis tuh Bang satu juga. Udah tuh hari ketiga lemes, akhirnya selesai juga hari ketiga puasa. Nah, pas malam ketiga ngerapal, ini kejadian udah mulai Bang. Apa tuh Bang? Jadi pas waktu ngerapal itu pas hampir 100 lah. Rapalan itu udah hampir 100 kali baca, itu udah mulai ada suara. Jadi kayak suara orang
datang lari gitu kayak sepatu tentara aja, tapi bukan sepatu tentara, tapi kayak datang gerombol gitu. Kayak orang banyak gitu. Iya. Akhirnya saya "Wah, ada apa ini ya?" Akhirnya udah, karena Mas Agus waktu itu mesen katanya harus konsen, terus ya istilahnya yakin aja lah, cuman godaan. Saya terusin tuh Bang. Alhamdulillah selesai tuh malam ketiga. Cuman gangguannya itu aja gitu. Besok puasa lagi hari keempat. Makin lemes badan. Itu saya tiap hari di rumah aja tuh Bang, nggak kemana-mana. Orang liburan pada kemana-mana, saya mah enggak gitu. Di rumah aja itu puasa, ya Allah. Saya bilang. Akhirnya hari keempat selesai. Nah, zikir ngerapal di malam keempat ini ada lagi Kejadian yang sama. kejadian yang sama. Jadi suara itu datang lagi. Jadi suara itu kayaknya mau cari tuh, ini siapa nih, orang ngapain nih, begitu Bang. Itu di hati, orang ngapain. Jadi kayak entah dia ngelilingin kayak ngelilingin saya, tapi suara itu jelas Pak. Padahal kalau tengah malam kan kedengeran apa aja kedengeran Bang. Iya, jangkrik Iya, kedengeran. saking Itu, sunyinya ya Bang. iya, itu kedengeran. Aduh, saya bilang, kan kebetulan itu kan di depan rumah orang tua saya itu kan rumah terakhir komplek, belakangnya itu udah hutan bambu Bang. Hutan bambu. Jadi ada bambu berapa bidang tuh. Itu bambu. Luas juga Bang lahan mulai. Luas belakangnya, luas. Makin jadi Tuh. suasana nih ya. Iya. Karena ya mungkin ya saya belum dapat apa-apalah pokoknya. Nah, setelah malam keempat itu besok saya puasa lagi tuh hari kelima. Ya kalau badan sih udah jangan ditanya lagi dah, 1000% lemes. Nah, makan nasi ya kalau hari pertama masih bisa 1 piring nasi tuh. Lalu kalau udah hari ketiga ke atas itu paling 2, 3 Oh cuman 3 suap aja? Iya. Nggak ketelan tuh kalau lebih Bang? Nggak ketelan udah. Pokoknya udah nggak ketelan. Nah pokoknya yang pernah ngerasain Muti pasti tahu tuh. Gitu. Nah akhirnya hari kelima saya selesai puasa. Malam kelima ini kejadian ini emang beda dari hari yang kemarin. Hari keempat sama ketiga beda. Jadi pas ngerapal malam kelima itu suara gemuruh itu awal, tapi ada prajurit kayak bukan prajurit lah, pokoknya kayak ada segerombolan lah. Berapa orang tuh kalau Abang lihat? Kalau waktu itu saya ngelihat depan dua, cuma di belakang banyak lah. Tapi wujud itu? Wujud ya, mungkin kalau di penglihatan saya ya, kalau di penglihatan orang saya nggak tahu lah gitu. Tapi di malam kelima itu saya ngelihat seperti itu, mata terpejam waktu ngerapal tuh terpejam. Itu saya ngelihat kayak ngeliatin aja gitu Bang, ngeliatin aja. Dimulai dengan gemuruh itu baru nongol itu. Udah kayak saya mah yakin aja itu mah Bang, pokoknya lillahi ta'ala saya bilang gitu. Lolos tuh hari malam kelima. Besoknya puasa lagi hari ke-6, alhamdulillah lolos, selesai. Malamnya begitu lagi Bang, pas zikiran pas ngerapal itu. Nah ini cuman bukan pas suara itu udah nggak ada Bang, udah nggak ada. 2 orang itu sama pasukan di belakang tuh ada, cuman nongol itu ada sosok baju putih, di sini agak ada warna merah pink lah, tapi dia pakai mahkotanya itu ada melati. Melati itu ada tuh nongol. Saya bilang ini siapa ini ya, tapi mata tetap terpejam, cuman ngelihat aja itu, ini ada sosok nih, kayaknya ini pimpinan gitu, tapi belum ngomong Bang, masih diem tuh. Nah ketika mau selesai sekian bacaan itu, dia ngomong, si sosok ini ini perempuan berarti? Perempuan. Mau ngapain? Ini mau udah mengganggu lingkungan dia gitu, karena di sana itu sudah kayak gempa-gempa di wilayah dia. Oh
gitu. Udah ngerasain. Jadi ketika Bang Dan ini ngerapalin Ngapal ya, amalan itu, dimensi dia nih udah goyang. Ya, udah goyang gitu. Makanya gemuruh itu ya mungkin itu pengaruh itu kali. Terus di alam dia itu udah kacau lah itu. Akhirnya saya cuma bilang, saya waktu itu dia nanya begitu saya nggak jawab, Bang. Saya diam aja, saya terusin aja ngerapal. Udah lolos tuh. Hari ke-7 puasa terakhir tuh. Alhamdulillah saya udah siap tuh, walaupun lemas banget udah siap banget tuh. Alhamdulillah selesai maghrib. Tengah malam terakhir tuh Bang, malam ke-7, dan nggak boleh tidur gitu. Sampai pagi ya? Iya, sampai habis subuh. Nah di malam itu pas ngerapal tuh belum banyak ngerapalnya udah nongol Bang. Si sosok perempuan ini? Udah nongol. Tapi dia sendiri apa? Ya pasukan. Kalau pasukan udah nggak ada, karena di wilayah di alam dia itu kerajaan dia tuh udah gempa Bang, udah porak-porak hancur gitu, jatuh tuh bangunan gitu. Sampai dia bilang begini, tolonglah kata dia, ini udah terlalu mengganggu banget gitu ke lingkungan saya bilang. Cuman saya bilang begini, saya harus selesain, tinggal dikit lagi, saya bilang begitu, saya harus selesain amalan ini, saya bilang begitu. Setelah itu saya nggak bakal ganggu, saya bilang gitu. Terus kata ini ratu ini, oh baiklah kalau kayak begitu. Akhirnya selesai tuh pergi, hilang. Nah pas selesai mau rapal yang kesekian mau habis, tuh nongol. Ratunya bilang, nanti kalau sudah selesai saya akan temuin kamu. Itu udah tuh. Akhirnya saya melek tuh sampai habis subuh. Melek, nggak boleh tidur kan. Pas habis subuh sholat itu saya malah nggak bisa tidur paginya. Nah sekitar jam 10 ngantuk berat tuh Bang, ngantuk berat. Terus saya tertidur dan saya kebangun di jam 1, iya pokoknya jam 1 lah, jam 1 siang. Itu ada suara yang manggil, Kang. Waktu itu dia manggil apa ya, Mas atau Pak, kayaknya Mas dah, Mas. Siapa emang? Tapi mata saya nih nggak terbuka. Merem. Iya, jadi antara sadar dan nggak sadar gitu. Pas saya melihat, oh iya kenapa? Dia nangis, ampun, ini alam saya sudah berantakan ini katanya, tolong dihentikan kata dia. Ya udah, saya bilang saya minta maaf kalau sudah mengganggu wilayahnya, penduduknya, saya bilang begitu. Saya akan istilahnya nggak bakal lagi lah gitu. Cuman dia ingin ngikut saya, si perempuan ini. Iya, jadi dia entah mengakui kalah atau apa, saya sih nggak ngerti ya. Tapi yang jelas dia ingin ikut saya. Saya bilang, ikut bagaimana? Ya ikut aja kata dia. Ya kalau umpamanya mau apa tinggal panggil saya gitu. Cuma saya bilang, kamu boleh ngikut, tapi yang penting tidak melanggar syariat Islam. Saya bilang begitu. Oh iya baik kata dia. Nah sebelum dia pergi itu dia ngasih melati di sini saya, di jidat nih, di antara dua alis ini itu dia ngasih melati. Oh dimasukin? Iya, dimasukin digituin sama dia, masuk sini. Saya bilang ini apa? Ya, ini tanda aja kata dia gitu, tanda kalau kita sudah terikat. Udah tuh, habis itu normal lagi tuh, saya besok laporan ke Mas Agus begini. Nah ini kejadiannya pas ketika setelah berapa hari puasa ya, dia nongol dan ngajak saya ke
Alamnya. Alamnya ke lokasi dia. Saya bilang bagaimana caranya, ya udah kamu baca itu, terus rebahan telentang. Udah tuh saya telentang, saya mau baca, ya saya ikut dia. Ternyata alam dia itu di pohon bambu yang di depan rumah orang tua saya itu, belakang rumah depan orang tua Tapi saya. emang benar-benar hancur itu. Ya hancur sih, nggak porak-poranda, cuman batu tuh ada pada jatuh kayak begitu. Yang ambrol itu pagar gerbang, kalau nggak salah gerbang dia hancur. Nah, pas saya sampai ke sana itu ternyata sudah ada persiapan. Apaan tuh bang? Jadi kayak pesta. Kayak pesta. Iya, kayak pesta. Nah, pesta inilah yang saya bilang, makanya saya mengalami pernikahan itu. Gitu. Tapi sebelumnya tuh dia waktu ngajak Kang Daniel ke dimensi dia tuh nggak ngomong dia mau ngajak nikah gitu. Enggak, belum ada penjelasan. Cuman pas nyampe di sana dia ngasih tahu kalau kita mau ikat gitu. Tunangan lah ini ya bahasanya. Iya, bukan tunangan, dia istilahnya udah nikah lah. Oh, gitu. Nah, kebetulan setelah acara itu selesai, ya sebenarnya sih nggak jauh beda dengan manusia ya. Ada musik, musik apa sih, kayak gamelan gitu. Iya. Ya, pokoknya musik-musik tradisional lah gitu. Ada. Dan kebetulan ratu ini namanya Nyi Mas Melati. Nyi Mas Melati. Iya, itu. Jadi dia ngasih tahu kalau butuh apa, tinggal baca, panggil, datang. Andai pun saya umpamanya, itu banyak kejadian bang. Setelah itu banyak kejadian kalau umpamanya saya lagi murung atau lagi pusing, itu datang nih bang. Sampai saat ini? Iya, kalau sampai saat ini nanti ceritanya. Jadi itu sampai seperti itu, saya lagi pusing dia datang bang. Nah, setelah pernikahan itu saya punya anak bang. Dari ini Mas Melati ini? Iya, saya punya anak satu cowok dari pernikahan saya sama dia. Nah, kebetulan itu kalau sekarang dari 96 sampai sekarang udah berapa lama ya? Kan hidup di sana 1 jam kalau diukur di dunia itu bisa 10 tahun. Oh gitu. Itu bedanya. Beda alam, beda dimensi, iya, beda waktu. Beda waktu bang. Kita 2 menit di alam sana, itu 2 hari di sini. Ini punten ya, kalau saya salah mohon maaf. Jadi yang saya alamin seperti itu. 2 jam di sana, 2 hari di sini. Makanya orang bilang mati suri. Di sana mah paling cuma 10 menit apa sejam. Toto di alam nyatanya udah seminggu. Ada yang udah sebulan. Nah nih bang, tadi kan abang nih pas diajak ke dimensi dia, diajak nikah tuh. Itu berapa lama itu proses di alam dia? Kalau pas saya balik, asar udah di rumah kayaknya. Udah di rumah? Oh, udah di rumah. Udah bangun maksudnya, saya udah sadar. Tapi di sana mah lama. Lama. Dan proses pernikahannya pun hampir sama seperti manusia. Hampir sama. Nah, itu seiring berjalan, anak sudah lahir, tetap tuh saya pakai amalan itu. Tapi amalan itu tidak saya pakai gunakan untuk ini. Nggak ada bang. Saya emang nggak ada. Saya cuma untuk berteman, berkomunikasi, cuman itu aja. Punya lah gitu. Akhirnya di tahun, cuman ini sebelum itu ini ada efeknya bang. Jadi ke badan abang? Iya, efeknya itu ke badan saya. Istri kalau deket saya, apapun perempuan deket saya, keringet bang. Keringet. Maksudnya keringet gimana? Hawa panas di badan saya itu panas bang. Panas badan tuh. Jadi mereka tuh keringet pasti. Deket aja keringet. Terus yang kedua efeknya kuat bang. Kuat apaan bang? Olahraga malam. Oh iya, efeknya seperti itu. Ya, kayak gitu bang. Jadi itu efek tuh. Jadi saya dari 96 sampai 2000 berapa ya?
18, 19, 18, 2017 lah, 2017. Jadi saya punya kenalan guru. Ada kenalan guru di daerah Puncak, Curug Cilember. Nah, setelah berapa kali silaturahim, saya ajak istri Bang ke sana. Saya ajak istri ke sana dan di sana istri juga meminta ke abah guru ini. Nah, dulu waktu itu pakai bahasa Sunda, tapi saya tahu artinya. Tolong Mbah keluarin yang keras-keras di tubuh suami saya. Terus abah juga nanya ke saya, siap Bah, saya bilang keluarin aja. Nah kebetulan di tubuh saya itu ada 3. Satu Nyimas Melati, kedua leluhur, yang ketiga Maung. Ada 3 kodam ya. Iya di tubuh saya, makanya efeknya seperti itu gitu. Akhirnya udah tuh dicarilah waktu sama abah hari Kamis kalau nggak salah. Saya suruh puasa dan mencari daun pisang yang baru Pucuk lah ya. nah ucuknya. Nah udah dapet, saya puasa, terus habis subuh, Jumat pagi subuh tuh, daun itu taruh sini di belakang, langsung dipindahin ke daun itu 3 yang di tubuh saya dan dipindahin di perkarangan rumah. Makanan rumah si abah. Iya rumah saya. Oh rumah ini. Rumah saya itu ada di situ. Nah sejak dikeluarkan dari tubuh saya, suhu badan saya normal. Si istri ini nggak merasa kegerahan lagi. Iya, dan saya juga ngerasa saya nggak terlalu panas badan. Dan olahraganya juga normal seperti manusia biasa. Beda sama sebelumnya ya. Iya, seperti itu. Jadi, tapi ketika saya butuh, saya panggil, ya tetap masih ada. Cuman nggak nyatu sama badan aja, gitu. Oh, cuman di luar aja dia nih. Iya, di Beda luar sama yang kemarin lah ya. Kalau kemarin kan nyatu istilahnya udah di dalam daging gitu. Jadi ya inilah cerita saya, pengalaman hidup saya. Ya sebenarnya masih banyak, nanti kita cari waktu lagi buat teman-teman. Pokoknya tidak ada niat apapun dari saya. Dimaafin, ampura buat semuanya. Begitu Bang. Oke, terima kasih Kang Daniel nih atas berbagi cerita di Gelap Malam Story. Siap. Semoga sehat selalu Bang ya. Amin. Mungkin itu aja teman-teman semuanya, cerita dari Kang Daniel. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil Bang ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.